Kembali lagi bersama saya dengan Miss Berlin di Kelas Gosip episode 6. Apa kabar Miss Berlin? Alhamdulillah Miss Berlin baik. Semoga kalian semua yang lagi nonton baik dan sehat selalu. Oke, tidak selamanya sendiri itu menyedihkan. Bisa jadi berpasangan justru berakhir kepahitan. Oke, sebelum lanjut ke bab pertama, Miss mau ngingetin jangan lupa buat klik tombol lonceng di bawah ini. Oke, murid-muridku, di kelas gosip kali ini bab pertama kita akan membahas 8 tahun menjomblo. Herjunot Ali membantah kabar hubungan dengan Ola Ramlan. Oke. Herjunot Ali membantah rumor hubungan asmara dengan Ola Ramlan setelah foto mesranya beredar. Meskipun mengakui kebaikan Ola, Herjunot Ali tetap ragu untuk berpacaran lagi. Oke, ada pertanyaan anak-anakku? Tanya Miss. Oke. Emang kalau mesra-mesraan di tempat terbuka gitu boleh ya? Ya nggak boleh dong, itu namanya vulgar. Jadi harusnya mesra-mesraan di mana Miss? Ada tempatnya aja. Di mana kalau di? Ya di rumah, tapi ya jangan terlalu seronok juga, nggak bagus juga. Kan masih di bawah umur kalian, gimana sih? Jadi kalau yang mesra-mesraan di tempat umum itu apa Miss? Ya itu berarti pendidikan orang tuanya juga nggak bagus. Berarti apa yang dia lihat di dunia sekitarnya itu kurang bagus. Jadi kalau misalkan ada yang lagi mesra-mesraan kita lihat gitu, terus kita boleh tegur gak Miss? Tegur aja, selama itu memang diwajibkan untuk ditegur. Oke? Gimana cara negornya Miss biar nggak menyinggung perasaan? Yang baik aja ya intinya ya, ngomong yang sopan, jangan sampai menyakiti perasaan orang, jangan sampai juga menyinggung. Salah nggak sih ngejomblo lama banget? Nggak salah juga sih, ada salahnya, ada nggak salah juga. Salahnya apa? Enggaknya apa Miss? Kamu kalau ngejomblo lama itu ya salah, karena kasihan sama diri sendiri kan. Terlalu lama sendiri juga itu sedih gitu loh. Jadi kamu nggak ada support dari kanan kiri, orang-orang tersayang, terkasih. Dan kalau kamu, apa tadi pertanyaannya? Salah nggak sih ngejomblo terlalu lama? Ya kesannya itu tadi, kasihan kan kalau kamu nggak ada yang support. Misalkan kamu lagi sedih, kamu nggak bisa cerita sama siapa orang yang kamu percaya. Biasanya orang yang kita percaya itu adalah pertama orang tua, tapi biasanya bisa saja pasangan. Oh gitu ya Miss. Jadi kita harus pacaran gitu ya Miss ya? Iya, harus nemu yang pas juga, nggak boleh dipaksain juga. Kalau belum nemu yang pas, jangan dipaksain, karena itu cuma buang energi dan waktu. Oke, cukup. Miss satu lagi Miss. Oke? Jadi kalau udah punya pacar nggak jomblo, jadi boleh mesra-mesraan di tempat umum? Tergantung sih, kalau emang nggak punya malu ya silakan aja. Tapi kalau orang yang beretitude dan bervalue nggak akan melakukan hal murahan seperti itu. Oke anakku, bab 1 udah selesai. Kita bahas ini yuk, kita lanjut ke bab 2. Oke, nah kalau tadi kita membahas ketakutan dalam memulai hubungan, bab 2 akan membahas tentang putusan hak asuh anak. Kesannya Marwa masih belum mendapatkan keadilan. Meskipun pengadilan telah menetapkan Tesannya sebagai pemegang hak asuh anak, setelah perceraian anaknya tetap tinggal bersama mantan suaminya dan Tesannya tidak diizinkan untuk bertemu dengan mereka. Oke, silakan bertanya. Harusnya hak asuh itu ke ibu atau ke bapak ya Miss? Tergantung, kalau memang perlakuan dari ibunya kurang baik, bisa jadi itu jatuh ke tangan bapaknya. Tapi kalau memang kelakuan bapaknya yang kurang baik, bisa jatuh ke ibunya. Jadi tergantung. Kalau dua-duanya nggak baik? Ke panti asuhan aja. Oke. Kan tadi kan kata Miss kalau ini hak asuh anak perceraian bisa diambil sama ibunya gitu.
Kalau suaminya nggak baik gitu. Nah kalau anaknya nggak baik itu dikemanain? Ya terserah, kalau bapak ibunya udah nggak kuat buat ngerawat anaknya ya bisa aja kasih panti asuhan. Tapi kalau emang orang tuanya sayang sama mereka, rawat aja, tapi jangan dengan kekerasan. Kalau emang anaknya nakal nggak bagus. Kalau dua-duanya nggak ada yang mau ngasuh gimana tuh Miss? Berarti itu bapak ibunya memang nggak bagus juga, mau buat tapi nggak mau bertanggung jawab. Bapak ibunya mau buat, mas gimana sih? Ini nggak nyambung, Miss. Mau buat, bapak ibunya mau buat nggak bertanggung jawab. Ya intinya kedua orang tua itu mau memiliki seorang anak atau seorang bayi atau momongan. Tapi setelah tahu ternyata anaknya tidak sesuai keinginan mereka, ya berarti emang orang tuanya yang nggak bagus gitu loh. Nggak usah bikin anak kalau gitu. Oke, aduh, semoga masalah yang dialami cepat selesai ya. Sekarang kita lanjut ke bab 3. Ini, aduh, ini anak-anakku kayaknya udah banyak pinter ngoceh nih. Oke, masih dengan tema cerai di bab 3. Kita akan membahas tentang tetap harmonis walaupun sudah bercerai. Desta didoakan anak agar segera rujuk. Anak-anak Desta memberikan ucapan ulang tahun kepada ayah mereka serta harapan agar kembali rujuk. Meskipun Desta dan istrinya sudah bercerai, namun hubungan mereka tetap baik dan kompak. Tipsnya apa ya Miss? Sudah pisah tapi masih harmonis gitu? Ya mungkin Desta memiliki satu sifat yang bisa membuat istrinya itu nyaman dan tidak bisa lupa. Kalau nyaman kok dia bercerai? Ya mungkin untuk ini kali ya, apa namanya, pansos kali ya, supaya dipanggil sana sini kesana kemari kali ya. Jadi kalau misalkan ada orang tua udah cerai itu harusnya tetap baik-baik aja atau boleh nggak perlu ketemu lagi atau baiknya gimana, Miss? Tergantung, kalau mereka emang cerai baik-baik ya baik-baik aja. Tapi kalau emang diantara keduanya emang bercerainya karena perselingkuhan atau emang nggak baik ya bisa jadi mereka juga malas ketemu lagi atau komunikasi kembali. Miss tanya, Miss. Oke. Lampunya mati, Miss. Iya, ini kenapa nih, kayaknya belum bayar PDAM. Lampunya mati, Miss. Miss belum bayar. Mati lampu, Miss. Nggak tahu itu kenapa. Mati lampu, Miss. Ya elah, ya udah pulang deh. Tunggu dulu, Miss. Kalau cerainya karena hal yang buruk, apakah tidak perlu ada komunikasi lagi? Ya kalau mereka memiliki perasaan dan cinta yang kuat, mungkin bisa membuat mereka kembali lagi ya untuk bersama ya. Tapi kalau emang mereka cintanya cuman memandang sebelah mata atau karena fisik atau karena kekayaan, itu nggak akan bertahan lama seperti itu. Oke, gimana nih dari 3 bab yang baru kita bahas? Capek Udah banget nyala, ya. Miss. Udah nyala, Miss. Akhirnya ya, terang ya, kelihatan nggak, Miss? Kelihatan nggak? Oke, kesimpulannya adalah keputusan dalam memilih pasangan akan menentukan kita dalam mengarungi perjalanan hidup. Oke sayangku, makasih udah ikutin kelasnya Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa klik tombol di bawah